Hola people, konnichiwa. Balik lagi bersama saya Alvin di channel aku Detek. Kalau kalian tuh mikir era earphone wired atau kabel tuh udah berakhir, sepertinya kalian salah, bre. Sebab ya, menurut data nih ya, user gamer mobile itu menunjukkan angka peningkatan tiap tahunnya, bre. Dan seperti yang kita tahu, bre, earphone wired atau berkabel itu masih jadi andalan para gamer mobile karena nggak ada delay sama sekali. Beda tuh ya sama TWS ataupun headset yang wireless, itu kan pasti ada delay. Nah, DBA nih ya, selaku brand audio yang cukup besar di pasar lokal nih ya, bre ya, merilis produk earphone wirednya atau yang mereka sebut ini adalah DBA GE100C. Bareng sama headset wireless yang lagi kupake di leher ini ya, yaitu headset atau headphone DBA W100. Ini headphone wireless terbarunya dari DBA, bre. Dan kita bahas sedikit packagingnya ya, bre. Karena kalian tahu sendiri ya, DBA itu udah konsisten ya sama tema packaging serba putih dengan sedikit corak merah hitam begini nih, bre. Ya nice lah ya, biar identitas dan punya ciri khas gitu lah DBA gitu. Jadi kalau misalkan ada calon pembeli nih ya masuk ke toko, itu bisa langsung mengenali produk DBA, bre. Dan kita lanjut ngebahas desain produknya nih. Kita mulai dulu nih ya dari produknya si earphone wirednya DBA, yaitu DBA GE100C, bre. Tampilannya tuh ya, ini kalian bisa lihat ya, serba hitam dengan panjang kabel tuh sekitar 120 cm ya, dan punya build quality kabel yang bisa dibilang standar nih ya, atau cenderung tipis dan non-braided nih ya. Mungkin bisa ditingkatin lagi nih DBA soal kualitas kabelnya ini biar makin rigid gitu loh. Uniknya nih, bre, interface di earphone ini bukanlah pakai jack 3.5 mm gitu, melainkan pakai interface USB Type-C gitu loh. Ini bisa jadi nilai jual utama ya kan, karena banyak smartphone zaman now nih ya, zaman sekarang yang nggak punya port jack 3.5 mm. Itu port mahal tuh ya. Kalau udah pakai Type-C begini nih, nggak perlu mikirin converter lagi, bre. Dan nilai plusnya lagi nih, di konektor Type-C ini udah disisipkan DAC sound card. Jadi soal power bisa lebih nendang dan kualitas suaranya jauh lebih jernih ketimbang pakai interface jack 3.5 mm yang biasa tanpa DAC tambahan, bre. Dan di tengah-tengah kabel kalian bisa lihat ini ada modul controller buat play or pause musik, terus ada volume up and down, dan ada switch di samping buat aktifin fitur ANC-nya. Earphone 100 ribuan ini, bre, udah dibekali fitur active noise cancelling yang bisa ngebantu kita tetap fokus di in-game tanpa khawatir suara dari luar tuh masuk gitu loh. Nice nih. Tapi bre, fitur ini kalian pakai pas lagi gaming aja ya, bre ya. Jangan malah pas lagi bawa motor, entar ditlakson mak-mak dan nggak denger pula gitu loh. Dan masih di modul controllernya nih, bre. Mikrofon pada earphone ini juga terletak di modul controller. Dan berikut sampel kualitas mikrofonnya. Oke, bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya dari headset DBA GE100C ya. Ini dalam kondisi kita nggak pegang atau nggak deketin mikrofonnya. Tapi kalau misalkan kalian deketin mikrofonnya ke mulut, itu hasil suaranya jauh lebih clear, lebih detail, dan lebih punya power gitu, lebih keras aja powernya gitu. Dan menurutku sih ini treble-nya atau frekuensi high-nya tuh berasa banget ya, tapi bikin vokalnya tuh jadi lebih detail dan lebih clear. Cuma sayangnya memang noise-nya itu lumayan berasa ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain atau diem, itu noise-nya tuh kayak zzz gitu loh, kayak noise sekitarnya tuh kedengaran banget. Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon dari earphone-nya DBA GE100C ya, dan ini pakai konektivitas Type-C langsung ke Android ya. Dan menurutku kualitasnya tuh sama-sama baik ya, mau itu dipakai di PC ataupun di Android, karena memang konektivitasnya langsung ke Type-C gitu loh. Dan kita lanjut ngomongin soal buds-nya nih, bre. Buat housing buds-nya ini, DBA itu menggunakan angled design atau desain yang agak miring buat kasih fitting yang lebih pas di lubang telinga kita. Nyatanya, bre, pas kita pakai housing buds-nya ini tuh nggak neken bagian dalam daun telinga kita karena kemiringan sudutnya pas. Buat ear tipsnya ini, kalau dirasa kelonggaran atau terlalu rapat nih ya, kalian tuh bisa gonta-ganti karena di paket pembeliannya kita masih dikasih 2 pasang ear tips cadangan. Tapi buat ear tips yang terpasang nih langsung udah cocok di daun telingaku, bre. Jadi udah langsung nyaman dah. Oh ya, ukuran driver di DBA GE100C ini yang ku pakai sekarang, ini diameternya tuh 12 mm. Ini lumayan gede loh, karena rata-ratanya tuh di angka 10 mm doang. Dan buat sound quality-nya sendiri gimana nih, bang? Aku ngerasa sound signaturnya tuh lebih ke bright vokal. Bassnya tuh ada, cuma ya nggak dominan banget lah. Tapi tetap berasa kok bassnya. Lebih dominannya tuh ke frekuensi high atau treble dan mid atau detail vokalnya yang lebih kuat, bre. Ini cocok banget buat dengerin musik atau genre rock, pop, ataupun punk lah. Masih oke lah gitu. Buat clarity-nya jernih atau clear nih, bre. Intonasi dan artikulasinya juga detail dan jelas nih. Jadi ini menurutku udah oke lah buat dengerin musik. Tapi ya bukan yang basket punya ya.
ya. Dan buat fitur ANC-nya atau active noise cancelling-nya mungkin bakal kepake banget kalau kalian dipakai buat gaming. Kalau buat daily sih ya nggak begitu berasa perbedaannya ya. Berasa dikit aja. Paling suara orang jadi kridas gitu loh. Tapi ya nggak 100% hilang juga. Buat gaming sih oke lah, buat nambah fokus gitu. Dan kayaknya kita lanjut lah ke pembahasan yang satu lagi dari DBA, yaitu headphone-nya DBA. Ini headphone wireless DBA, bre. Yaitu DBA W100 yang punya konektivitas yang cukup lengkap. Sebelum bahas desainnya, kita harus bahas sedikit build quality-nya nih ya. Sejauh ini kita nge-review produk-produknya DBA, nggak pernah ada komplain ya soal build quality. Mungkin ya patch-nya doang yang rontok, tapi kan bisa dibeli. Wajar lah ya, kulit sintetis gitu. Kita coba buat stretching yang cukup ekstrim, itu masih aman dan kembali ke seperti semula gitu loh. Nggak ada bunyi yang mengganggu gitu loh, bre. Jadi ya nggak perlu khawatir lah soal kesolidan dan kerigitan produknya DBA ini, bre. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan desainnya nih. Desain DBA W100 ini bisa dibilang cukup bisa diterima semua kalangan lah ya. Nggak norak banget dan nggak gaming-gaming banget gitu loh. Tampil cenderung minimalis tapi tetap ada aksen tarikan garis-garis di beberapa titiknya. Tone warnanya juga cukup netral ya. Perpaduan hitam yang dominan dengan aksen abu-abu. Harusnya banyak disukain orang sih ya untuk desain dan warnanya ini. Single headband di sini ada bantalan berupa foam yang dilapis kulit sintetis biar tekanan clamping di bagian atas kepala itu tetap berasa lembut, dan headbandnya juga adjustable dengan 11 step adjustment gitu. Cukup fleksibel buat dipakai siapapun dengan ukuran lingkar kepala yang beragam gitu loh. Ini buat ukuran kepalaku sih oke lah ya. Terus housing ear cups-nya juga bisa di swivel. Jadi kalau lagi istirahatin telinga nggak perlu ngelepas headset dari badan kita. Cukup flip ear cups-nya terus letakin headband-nya di leher belakang, dan ini nggak mengganggu pergerakan leher kita atas bawah kanan kiri, aman gitu. Antara kedua ear cups di headset ini terlihat sangat kontras ya, bre ya. Ear cups kanan polos gitu aja, sedangkan ear cups bagian kiri selain ada emboss logo DBA, ada juga tangkai mikrofon dan beragam pertombolan duniawi dan juga port, bre. Antara lain ada switch koneksi, tombol power, tombol switch buat mikrofon, volume wheel, dan juga port USB Type-C yang bisa jadi tempat pengisian daya dan konektivitas melalui kabel nih. Kalau baterai kalian habis, bisa pakai koneksi kabel nih, bre. Buat earpads-nya sendiri, karena housing-nya tuh berbentuk oval, earpads-nya ini juga ngikutin oval dengan dimensi yang cukup besar, bre. 10,5 cm kali 8,5 cm. Aku pribadi lebih suka earpads oval begini ya ketimbang yang bulat. Soalnya kan daun telinga kita emang bentuknya kan agak oval ya kan. Jadi lebih fit aja gitu loh. Kalau pakai headset dengan earpads yang bentuknya oval begini, nggak ada yang kejepit gitu, bre. Earpads di sini pakai bahan kulit sintetis dengan finishing abu. Kabar baiknya nih ya, DBA itu bakal ngerilis earpads berbahan fabric buat si DBA W100 ini. Ditunggu aja, bre. Next, buat konektivitasnya, DBA W100 ini komplit banget ya. Asli, dan ini lengkap banget, bre. Selain bisa pakai kabel sepanjang 1,8 meter dengan interface USB Type-C to jack 3.5 mm, kita juga bisa pakai konektivitas wireless nih ya. Bisa pakai Bluetooth, bisa juga pakai dongle 2.4 GHz-nya. Dan Bluetooth yang dipakai udah versi yang 5.3 lagi. Uniknya, bre, dongle punya DBA W100 ini punya dua interface. Bisa pakai USB A, bisa juga pakai USB Type-C. Bikin DBA W100 ini makin fleksibel karena bisa dipakai buat device apapun ya. Mau itu di konsol, smartphone, PC, laptop, ataupun tablet. Intinya yang punya Type-C aja dah gitu. Dan soal ketahanan baterainya gimana nih? Headset ini dibekali baterai berkapasitas 800 mAh yang diklaim punya baterai life up to 30 jam, bre. Tentu ini tergantung sama konektivitas dan juga volume level yang kalian pakai. Kalaupun baterainya ngedrop, bre, kita tetap bisa pakai headset ini pakai konektivitas wireless, bre. Karena kabel chargernya tuh cukup panjang ya, sekitar 60 cm. Kalau sambil ngecas di laptop masih cukup kok ukuran kabel segini, bre. Dan bobot headset ini nggak sampai 1/4 kilo ya, cuma sekitar 223 gram. Cukup ringan untuk kelasan headphone wireless, tapi bukan yang paling ringan juga ya. Untuk fitting earpads-nya udah cukup nyaman ya, nggak begitu neken juga di kepala, apalagi oval shape-nya cukup berhasil menyesuaikan dengan bentuk daun telinga kita, bre. Cuma pads-nya ini tuh nggak begitu tebel, jadi daun telinga nyentuh permukaan drivernya, bre. Dan kulitnya juga bukan pakai yang paling lembut gitu menurut kita, jadi masih tetap ada kekurangannya untuk pads-nya ini. Dan sekarang kita ngomongin soal sound quality-nya dari headphone-nya DBA W100 ini, bre. Nah, driver speaker yang dipakai itu berukuran 50 mm. Pas kita tes pakai koneksi dongle 2.4 GHz-nya, aku tuh ngerasa sound signaturnya itu warm ya. Bassnya tuh kurang punchy dan agak mundur gitu bassnya. Treble-nya juga menurutku pas ya kan, terasa cukup gak nyakitin di telinga kalau kalian pakai lama-lama. Mid-nya pun ada di tengah-tengah lah, nggak ketutup sama instrumen. Cuma aku ngerasa vokalnya tuh sedikit menggema ya. Clarity-nya pun ya nggak begitu jernih lah. Ini
tuh tipikal yang dipakai lama, telinga kita nggak bakal capek gitu loh. Nah, mikrofonnya di sini di flip ya. Kalau kalian mau pakai tinggal flip doang, kalau nggak mau pakai ya tinggal flip lagi gitu loh. Tapi nggak ada fitur flip to mute-nya, bre. Jadi kalau mau di mute, kalian perlu tekan tombol switch-nya gitu loh. Untuk polar pattern mikrofon ini adalah omnidirectional, yang artinya itu bisa menangkap suara dari segala arah. Dan untuk kualitas suaranya gimana, langsung aja kalian dengerin karena banyak banget pengetesannya, bre. Dan ini dia, bre, untuk kualitas perekaman menggunakan headphone DBA W100 pakai konektivitas dongle di PC. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya dari headphone DBA W100 pakai konektivitas dongle 2.4 GHz tapi di Android pakai Type-C ini. Oke, bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan headphone-nya DBA W100 pakai konektivitas Bluetooth di PC. Dan gimana menurut kalian? Dan ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofon dari headphone-nya DBA W100 pakai konektivitas Bluetooth di HP Android nih ya. Tuh. Dan selanjutnya ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon dari headphone-nya DBA W100 pakai konektivitas Bluetooth di device iPhone. Dan terakhir ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon dari headphone-nya DBA W100 yang pakai konektivitas kabel nih dari Type-C ke jack 3.5mm di Android. Ini kebetulan ngetesnya di Poco X6 ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Dari semua pengujian mikrofon DBA W100 ini, kualitas terbaik ya udah jelas ya ketika kita pakai konektivitas dongle 2.4 GHz-nya. Lebih clear, vokalnya bulat, artikulasinya jelas, nggak patah-patah dan nggak robotik ya karena ya ini kan bukan Bluetooth. Dan kualitas mikrofonnya itu sama kayak kalian pakai kabel lah, bre. Kalau pakai konektivitas Bluetooth mungkin sedikit robotik, ya wajar aja ya karena ada kompresi audio dari konektivitas Bluetooth-nya gitu. Cuma nilai plusnya kalau kalian pakai konektivitas Bluetooth buat mikrofonnya, noise-nya itu sangat minim, bre. Ya jadi kalian pilih aja dah. Dan kira-kira itu dia ya review atau ulasan dari kami mengenai kedua produk dari DBA ini. Pertama ada earphone 100 ribuan yaitu DBA GS100C, dan yang kedua ini ada headphone wireless-nya DBA yaitu DBA W100 yang punya konektivitas sangat lengkap, bre. Sekarang kita ngomongin kesimpulan dulu nih. Kesimpulannya pertama untuk DBA GS100C earphone 100 ribuan, nilai plusnya nih ya, angle design bikin nyaman di telinga ya. ANC-nya ini ya buat ngurangin noise kalau lagi di tempat umum kayak di stasiun atau di bandara gitu ya. Ini ngebantu banget, bre. Bikin senyap gitu kan. Dan mikrofonnya ini nih ya, earphone 100 ribuan mikrofonnya jernih banget nih ya buat komunikasi in-game ataupun teleponan gitu loh. Dan sound quality-nya oke banget buat harga yang 100 ribuan ini, bre. Minusnya sih buat aku pribadi kabelnya mungkin perlu ditingkatin lagi ya DBA. Dan buat harganya nih untuk DBA GS100C itu cuma Rp159.000. Ini nggak perlu ceng-cing-cong, kalian beli udah langsung bagus lah gitu kan. Sekarang ngomongin soal DBA W100-nya nih ya kan. Nilai plusnya dulu nih ya. Konektivitasnya super komplit, super lengkap ya. Dongle-nya tuh 2-in-1 ya, bisa dipakai di semua device yang ada Type-C-nya gitu kan. PC, laptop, terus ada konsol, terus ada smartphone, semuanya bisa gitu loh. Baterainya ini cukup irit, bre. Buat mobilitas ini cocok banget lah ya. Buat liburan ya, naik bandara, jauh gitu nih cocok banget ya. Ini buat mobilitas yang tinggi oke lah. Tapi nilai minusnya nih ya, untuk sound quality ini aku pribadi kurang cocok gitu ya. Sound quality ini yang belum sebaik headphone wireless di atas ya. Mungkin aku bisa bilang aku udah beberapa kali nyoba headphone wireless harga 700, 800, 900 ribu. Tapi untuk di BW100 ini sound quality-nya belum bisa ngejar lah. Wajar aja ya, untuk harga segini ya, itu kurang treatment lah di bagian audio quality-nya gitu loh. Earpads-nya ini ya kurang tebel dan kurang kedap juga nih ya, masih bisa kedengaran suara dari luar. Tapi semua itu wajar karena harganya yang cukup terjangkau ya. Harganya cuma Rp399.000 kali udah dapet headphone wireless yang punya konektivitas super lengkap dan super komplit lah. Jadi gimana menurut kalian mengenai kedua produknya dari DBA ini, yaitu DBA GS100C, sebuah earphone 100 ribuan yang super overall udah oke banget, ataupun yang ini nih ya, DBA W100, sebuah headphone wireless yang cukup lengkap konektivitasnya, bahkan lengkap banget. Coba dah tulis di kolom komentar, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, bre. Selfie yang selalu di channel, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.